Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalah wassalatu wassalamu ala Rasulillah syadina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa abi wa amal amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur yang telah memberi beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat Islam, nikmat iman sampai nikmat sehat walafiat. Dan kita dapat berkumpul dalam rangka mencari ilmu ini. Baiklah, perkenalkan, nama saya Ramon Suci, NIM 120161043. Saya dari kelas 3C Akuntansi Syariah dari Universitas IAIN Pontianak. Saya berasal dari daerah Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil pembahasan atau materi dari mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen dengan tema riset pemasaran pada pertemuan ke-6 yang dibimbing langsung oleh Bapak Adi Mursalin SEMM selaku dosen mata kuliah Islamik ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak telah mau membimbing kami dalam mencari ilmu. Baiklah, langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan riset? Riset adalah penelitian yang berasal dari kata re dan research, mencari sesuatu yang baru, mencari hakikat, dan kata riset bagaimana kita mencari sesuatu yang baru, mencari sesuatu di belakang kejadian fenomena atau mencari penyelesaian masalah lewat riset atau penelitian. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan riset pemasaran? Riset pemasaran ini merupakan kegiatan penelitian dalam bidang pemasaran. Dalam riset pemasaran harus dilakukan secara sistematis, dimulai dari perumusan masalah, perumusan tujuan, dan riset pemasaran juga mengumpulkan data atau pengolahan data, hingga interpretasi dari hasil riset pemasaran yang diperoleh. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan surah An-Nisa ayat 94. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu iza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la tuqulu liman alqa illakumus salama lasta mu'minan tabaghuna aradal hayatid dunya fa indallahi mahanimu kasyira kazalika kuntum min kalbu fannamallahu al. Dalam isi kandungan dari surah An-Nisa ayat ini yaitu apabila seseorang ingin pergi ke daerah musuh untuk berperang, maka hendaklah mereka bersikap hati-hati dan teliti terhadap orang yang mereka temui, dan janganlah tergesa-gesa menuduh sebagai orang yang tidak beriman lalu membunuhnya. Allah memerintahkan pada orang-orang mukmin agar mengabaikan pendidikan terlebih dahulu sebelum menganggap orang sebagai musuh, agar jangan sampai membunuh seseorang yang telah menganut agama Islam. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian riset dalam Islam. Sebuah riset tidak akan benar tanpa adanya kebebasan berpikir yang berasal dari dua sumber, yakni yang pertama, bentuk asli akan manusia itu sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah dengan kehendaknya menjadikan bentuk akan manusia bebas dari langkahnya. Ia bebas berpikir tentang apa yang diinginkannya. Dan yang kedua, kaidah-kaidah luar yang mempengaruhi cara berpikir manusia, seperti prinsip-prinsip agama, duniawi, hukum-hukum, peraturan sosial, dan apa yang dilahirkan oleh pemahaman dan nilai-nilai secara langsung yang mempengaruhi persepsi dan pola pikir manusia. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan surah Yunus ayat 101. Bismillahirrahmanirrahim. Kullin zuru mazza fis samawati wal ar wa matuhil ayatu wa nuzuru an qaumil la yu'minun. Isi kandungan pada surah Yunus ayat 100 ini yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan pada Muhammad, katakanlah kepada mereka, perhatikanlah ciptaan Allah, yaitu apa saja yang ada di langit dan di bumi, jika mereka mau menggunakan akal mereka untuk memikirkan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah, tentu mereka sudah beriman. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan pentingnya riset pemasaran dalam Islam. Pentingnya riset pemasaran itu akan membantu kita dalam mengidentifikasi peluang pasar baru untuk produk yang sudah ada maupun produk baru. Kenapa riset ini penting dalam Islam? Untuk kita berpikir jernih dalam membuat produk tentang pasar. Selanjutnya ada proses manajemen pemasaran. Dalam proses manajemen pemasaran yaitu suatu proses perencanaan dan pelaksanaan konsepsi, penetapan harga, promosi, dan distribusi barang serta jasa untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan bagi individu atau organisasi.
Adapun peran riset pemasaran dalam rencana dan strategi pemasaran. Ada beberapa peran riset pemasaran. Yang pertama, merupakan cara efektif untuk menentukan produk atau layanan baru yang laku dijual. Dan yang kedua, merupakan sarana manajemen efektif dan efisien. Contohnya seperti untuk memutuskan apakah harga suatu produk akan dinaikkan atau tidak. Yang ketiga, merupakan sarana yang baik yang secara metodologi dan estetik dan yang keempat, merupakan proses ilmiah yang bersifat netral dan memberikan hasil yang tidak biasa. Adapun strategi pemasaran yaitu merupakan upaya untuk memasarkan serta menggunakan suatu produk maupun jasa pada masyarakat, tentu saja dengan menggunakan rencana dan teknik matang. Dengan begitu jumlah penjualan dapat meningkat. Adapun definisi riset pemasaran dan mengapa manajemen pemasaran melakukan riset dalam definisi riset. Dalam definisi riset pemasaran adalah bentuk kegiatan berupa perumusan masalah, mengumpulkan data analisis dan laporan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam menentukan strategi pasar. Manajemen pemasaran melakukan riset untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dan penilaian langsung dari konsumen. Selanjutnya saya akan menjelaskan klasifikasi riset pasar. Klasifikasi riset pasar dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, riset pemasaran untuk pemecahan masalah yang memiliki orientasi untuk melakukan evaluasi dan kegagalan yang pernah diderita oleh sebuah perusahaan atau badan usaha. Yang kedua, riset pengadilan lebih difokuskan untuk berkepentingan jangka panjang, di mana pada riset ini akan dilakukan berbagai macam pengadilan, mulai dari quality control, kondisi pasar dari produk. Yang ketiga, riset perencanaan ini dilakukan atas dasar prinsip pengendalian. Selanjutnya, proses riset pemasaran. Dalam proses riset pemasaran ini ada beberapa proses. Yang pertama, menentukan masalah. Yang kedua, menentukan desain. Ketiga, merancang metode pengumpulan data. Keempat, mengambil sampel dan mengumpulkan data. Yang kelima, melakukan analisis dan interpretasi data. Dan yang keenam, menyusun laporan riset. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan primary research. Primary research ini adalah jenis penelitian di mana penelitian mengambil data dari sumber asli secara langsung dan mungkin adalah informasi kuantitatif atau kualitatif. Adapun metode melakukan primary research ini, yang pertama, survei, yaitu mengumpulkan data dari kelompok responden yang telah ditetapkan. Yang kedua, wawancara, yaitu di mana penelitian berinteraksi langsung dengan responden. Yang ketiga, kelompok fokus. Dalam hal ini, penelitian mengumpulkan beberapa orang untuk mendiskusikan suatu masalah. Yang keempat, observasi tidak melibatkan interaksi langsung dengan responden. Baiklah, setelah primary research, saya akan menjelaskan ada manfaat dan kelemahan primary research. Yang pertama, manfaat dan melakukan primary research. Yang pertama, mengumpulkan informasi. Yang kedua, dapat berfokus pada pelanggan. Yang ketiga, dapat berkiraan atau memprediksi. Dan yang keempat, keunggulan kompetitif. Adapun kelemahan primary research, yaitu primary research ini adalah mahal, yang mana penelitian harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk mendapatkan dana nominal yang tergantung pada penyimpanan atau metode penelitian utama yang digunakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan quantitative research. Quantitative research ini merupakan penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta kualitas hubungan-hubungannya. Selanjutnya, apa itu sampling? Sampling adalah cara penelitian yang tidak menyeluruh, dengan kata lain hanya elemen sampel yang diteliti. Sedangkan hasil sampling disebut perkiraan estimatis. Selanjutnya, ada pun metode yang digunakan dalam menarik sampel. Yang pertama, pengambilan sampel acak sederhana. Yang kedua, pengambilan sampel acak sistematis. Yang ketiga, pengambilan sampel acak bersastra. Dan yang keempat, pengambilan sampel acak berdasarkan area. Yang kelima, area sampling atau sampel wilayah bertingkat. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.